dengan kesepakatan kelas kita bahwa yang pertama berani jujur, berani mengakui kesalahan. Ya, sekarang boleh ikut pelajaran, silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 1 Sidoarjo, dalam hal ini beliau sedang menghadiri rapat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sedabil 5, matur suwun sanget nggih sudah hadir dalam kegiatan saya, yaitu aksi nyata forum berbagi budaya positif untuk melengkapi tugas saya, yaitu menjadi calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan matur kepanjenengan bahwa saya di depan bukan berarti saya yang bisa, saya yang pinter, saya yang mampu, padahal untuk panjenengan sendiri saya anggap panjenengan adalah senior saya yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Terutama senior-senior saya Bu Narsih, Bu Warni, Pak Pur, Pak Sis ini juga senior saya. Jadi kita di sini tidak saling menggurui, kita semua di sini adalah berbagi, kita saling berbagi pengalaman yang kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti apa yang saya sampaikan itu merupakan forum kita untuk saling berbagi. Apabila nanti ada kekurangan dari saya, panjang bisa mengingatkan, ya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita di sini tidak usah saling menggurui atau apa, kita di sini hanya kita berbagi, sharing apa yang kita dapatkan itu. Oke, kita mulai saja. Salam dan bahagia untuk kita semua. Lanjut Pak. Ya, ini perkenalan, sebenarnya tidak usah panjang, sudah kenal saya. Ini hanya sekedar untuk nama lengkap sih. Nama lengkap saya Novianita Sulawati, SPD SD, pengangkatan tahun 2010. Panjang juga sudah pastinya kenal, guru yang sudah lama tapi baru di sini, dan kita akan saling berbagi. Lanjut Pak. Nah, ini budaya positif yang akan kita kemas pada pagi hari ini. Kita sharing budaya positif, pasti panjenengan secara tidak langsung sudah melaksanakan di kelas, di sekolah, meskipun tidak, oh ini loh budaya positifnya, tidak secara nyata terlihat, tapi kita tidak sengaja pasti sudah pernah melaksanakannya. Monggo lanjut Pak. Nah, ini agendanya ada pembukaan, kemudian ada kompetensi lulusannya, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsepnya, kemudian ada juga refleksi. Kita lanjut saja. Nah, kita hadir seutuhnya di sini juga saya mohon kepada panjenengan untuk yang pertama, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak untuk kita semua dalam situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan ini. Kita hilangkan sejenak tugas-tugas yang sudah menanti, yaitu tugas untuk mengoreksi pastinya. Saya juga mengalami hal yang sama, masih ada beban tugas yang masih menanti kita sejenak di sini bersama kami, bersama saya untuk membahas, kita untuk berbagi, yaitu budaya positif nih Bapak Ibu. Monggo Pak lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan cara mendisiplinkan anak. Pasti panjenengan berpikir seperti saya sebelumnya, sebelum memperoleh ilmu ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nek tak hukum anak itu mesti manut apa yang kita katakan, pasti manut dengan aturan. Itu pun yang pernah saya alami sebelum saya menerima materi tentang budaya positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga pernah melakukan itu. Nek panjenengan menawi nggih, mboten nggih. Mboten nate. Tidak janji Pak nggih. Ya, karena kita memang dari dulu kan pemikiran kita nek ben disiplin ya harus anut aturan, ada hukumannya nih seperti itu. Saya juga seperti itu.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pasti kita di kelas untuk memotivasi anak ada penghargaan, baik mungkin berupa ucapan, rewardnya. Terus juga kita pasti ada memberi hadiah rakitan kecil nih, pasti ada untuk memotivasi anak. Setuju ya Bapak Ibu? Pasti kita pernah melakukan itu semua nih. Nah, dengan saya juga pernah, panjenengan juga pernah. Nanti kita cocokkan dengan budaya positif yang akan kita sharingkan hari ini. Monggo Pak lanjut. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, kemudian adanya penghargaan, restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia di dunia, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai pengajar, kemudian adanya restitusi atau segitiga restitusi. Dulu saya pada waktu mendengar segitiga restitusi kok kaitannya dengan budaya positif itu apa, juga saya masih ada gambarnya, belum ada sama sekali. Tapi nanti panjenengan dengan berbagi dengan saya, insya Allah ada ke titik terang terkait dengan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kaitannya dengan disiplin, menurut jenengan itu disiplin itu apa sih? Pak Sis, nah kisah master ini. Disiplin apa Pak Sis? Menurut jenengan sendiri Pak? Disiplin menurut jenengan. Tanggung jawab sih, tepat waktu sih. Nah, kalau tanya dengan disiplin positif, monggo kita simak, monggo Pak. Nah di sini paradigma sebelumnya tentang teori kontrol atau ilusi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru itu mengontrol murid, pasti gak? Yang kedua, kita mengkritik seseorang akan membuat orang lain itu merasa bersalah, gitu? Kita mengkritik orang lain, pasti orang tersebut yang kita kritik akan merasa bersalah, ya. Terus kemudian adanya penguatan positif, ada manfaatnya. Terus kemudian orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita pasti beranggapan seperti itu, padahal itu hanya sebuah ilusi. Nah, kita lanjut Pak. Nah, di sini adanya stimulus respon, ada teori kontrol juga. Padahal kita berbeda. Kalau kita meminta seseorang, kamu harus ikut saya, apakah orang yang kita suruh ikut itu pasti mau? Meskipun mau, tapi mungkin ada rasa berat hati. Karena apa? Yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Karena kita punya kebutuhan mungkin yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Makanya dengan adanya teori kontrol, kita akan berusaha menempatkan diri kita posisi mana toh yang sesuai, terutama terhadap murid kita nanti di kelas. Lanjut aja Pak. Nanti terlalu banyak teori, nanti kita lebih sharing aja, lebih banyak ke sharingnya. Ya, kita tukar pikiran saja. Nah, di sini ada disiplin positif dari Dr. William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Leres ya Bapak Ibu J? Leres toh? Padahal terkadang gini, kita dilema juga. Mungkin dengan saya mungkin sama. Kita tidak bisa mengikuti orang lain, tapi kita di sekolah punya aturan, ya. Terus kita juga ada pimpinan, pasti secara tidak langsung kita mengikuti arahan dari beliau. Gitu. Padahal kalau kita dengar dari teori kontrol dari Dr. William, kita itu punya keyakinan diri untuk mengontrol diri sendiri, tidak bisa dengan orang lain, tidak bisa sama dengan orang lain. Ya. Adanya kontrol diri, belajar mengontrol diri, menggali potensi yang ada pada diri kita. Saya yakin panjenengan yang hadir di sini ini mempunyai potensi yang mungkin panjenengan belum menyadari bahwa itu potensi. Oke, karena apa panjenengan terkadang belum kerso menggali, masih nyaman di zona nyaman. Jadi Pak Ses, saya juga sama Pak Ses dulu di zona nyaman, tapi karena memang tuntutan dulunya jadi
akhirnya kita juga tidak mau menggali apa yang kita miliki. Saya yakin panjenengan di sini punya potensi yang luar biasa, tetapi gitu kita terlalu nyaman di zona nyaman, mengajar ya sudah mengajar saja, tidak mau mungkin mengembangkan yang ada pada diri panjenengan. Tapi tidak masalah kalau kita yang paham dengan diri kita sendiri deh. Terus kemudian adanya disiplin positif nanti akhirnya menuju ke memenuhi kebutuhan. Yang pertama kebutuhan manusia yaitu untuk bertahan hidup. Yang jelas pasti kita akan memenuhi kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Katanya kita ikut bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Jadi kita semua sudah berkeluarga, pasti kebutuhan masing-masing keluarga itu berbeda. Ya, jadi pasti panjenengan punya cara sendiri, strategi sendiri untuk memenuhi kebutuhan panjenengan masing-masing. Terus kemudian adanya penguasaan. Nah, penguasaan ini pasti panjenengan akan berbeda. Saya dengan Bu Ani menguasai sesuatu pasti berbeda caranya. Apalagi dengan yang masih muda, Bu Iska, Bu Fitri, Bu Nisa, terus kemudian Bu Yani yang masih baru, Pak. Pasti penguasaannya lebih cepat yang baru-baru timbangan saya. Cara penguasaannya, cara untuk menguasai materinya pasti lebih cepat yang lebih muda. Karena kita juga keluaran lama, Ibu Ani kita keluaran lama, tapi kita akan berusaha mengikuti yang muda-muda. Seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kita tempatkan diri kita sebagai pribadi, kasih sayang dan rasa diterima terutama di keluarga. Nah, ini rasa sayang dan diterima pasti di keluarga masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ya kalau di sekolah rasa sayang dan diterima oleh anak didik ya kita yang dianggap sebagai orang tua kalau di sekolah. Jadi kita akan memberikan rasa sayang dan rasa diterima dari masing-masing siswa itu. Karena masing-masing siswa itu pasti akan memiliki rasa yang berbeda. Mereka akan merasa dikucilkan, mereka akan merasa sendiri. Karena apa? Mereka butuh kasih sayang yang tidak mereka terima di rumah. Jadi mereka mungkin lampiaskan di sekolah, ganggu koncone, usil koncone, pendiam di kelas. Nah, karena mungkin ya itu salah satunya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Kita memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Jadi senang terhadap sesuatu itu relatif. Saya senang dengan ini, saya tidak senang itu hal wajar. Nah, sekarang kita menempatkan diri kita sebagai guru di kelas, pasti memiliki strategi pembelajaran untuk membuat rasa senang seluruh murid. Karena mereka memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Mungkin murid yang satu suka matematika, suka kesenian. Nah, bagaimana cara kita nanti untuk merangkul semuanya, merangkul semua murid supaya mereka kesenangannya tercapai, kebutuhannya tercapai. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini memang seperti kurikulum yang baru yang nantinya akan kita terapkan di sekolah, itu kurikulum merdeka. Ya, pasti memiliki kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini juga untuk kurikulum merdeka saya juga belum begitu paham sepenuhnya. Apakah kita bebas untuk mengajar dengan strategi kita masing-masing atau tetap ada panduannya? Kaitannya dengan bebas di sini maksudnya untuk anak mungkin bebas berekspresi, mengungkapkan mungkin apa yang tidak mereka sukai, yang mereka sukai tanpa adanya hukum. Begitu sih Bapak Ibu. Terus kemudian adanya semua perilaku memiliki tujuan, betul. Ya, adanya motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, seperti saya sendiri, menghindari hukuman. Hukuman yaitu mungkin dengan teman yang lain. Kalau saya mungkin datang terlambat, saya takut dihukum. Hukumannya apa? Ya malu dengan teman yang lain. Itu yang saya rasakan. Kalau untuk anak, mungkin mereka mencapai tujuannya yang pertama untuk menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Makanya
gara PR karena takut dihukum. Pakai seragam mungkin tidak lengkap, terus kemudian dia memakai seragam lengkap, motivasinya karena menghindari hukuman, takut dihukum. Kemudian mendapat imbalan. Kalau anak pasti pengen nilai yang bagus, mendapat penghargaan dari bapak ibu guru. Terus kemudian di sini untuk menghargai diri sendiri, seperti saya yang katakan tadi, adanya saya mungkin belajar disiplin itu untuk menghargai diri saya sendiri, karena di sini saya sebagai guru menjadi panutan anak-anak. Kalau memang saya datang terlambat, saya berkata yang tidak benar atau yang kurang pas di anak-anak, pasti saya akan ngerem diri saya sendiri. Itu kalau diri saya sendiri sih. Karena apa? Saya sebagai contoh anak-anak menjadi panutan, gurunya ngomong ngono, aku ya berarti itu ngomong ngono. Nah, makanya adanya disiplin diri ini kita mengontrol diri sendiri. Bagaimana cara kita mewujudkan, merubah diri sendiri sebagai contoh untuk anak-anak nantinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini maksudnya adalah nilai-nilai yang baik yang kita tanamkan pada anak. Rasa percaya diri, tanggung jawab, terus kemudian menghargai orang lain. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan, sopan santun yang harus kita terapkan, karena kita sadar bahwa anak-anak didik kita sekarang ini sopan santunnya sangat kurang. Jadi sangat kurang sekali dibandingkan kami atau saya dulu pada waktu sekolah. Kalau ketemu bapak ibu guru saja dari jauh pun nunduk-nunduk. Sekarang kalau ketemu bapak ibu guru, kalau tidak dia, yo sama bapak ibu guru saya dulu, terkadang anak-anak juga tidak, belum punya kesadaran diri cara menghormati bapak ibu guru. Terus kemudian keyakinan kelas. Nah, kita yang sebagai guru kelas harusnya nanti kita mempunyai peraturan kelas sendiri. Tapi di sini bukan peraturan, karena peraturan nanti bersifatnya ada hukuman. Kalau kita buat keyakinan, kita buat yang diyakini satu kelas itu nanti akhirnya anak-anak, oh iya ini ya kita buat bersama dengan bapak ibu guru di kelas. Jadi kita yakini bersama ya harus kita penuhi bersama, jangan sampai kita langgar. Ya, seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Besar kaitannya dengan kita nanti sebagai bapak ibu guru di kelas. Yang pertama, sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nanti akan dikupas bagaimana posisi jenengan dalam mengatasi situasi atau permasalahan kaitannya dengan murid. Apakah jenengan sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau manajer. Lebih banyak yang mana? Nah, di sini ada tindakannya, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari untuk hari ini. Lanjutkan. Nah, ini pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sekilas, bahwa motivasi itu bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Nah, kalau datang dari internal itu terhadap diri kita sendiri, kita mau berubah enggak? Ya, kalau kita sudah merubah diri kita sendiri, otomatis anak-anak nanti pasti akan mengikuti apa yang bapak ibu guru lakukan. Karena bu guru ternyata berperilaku seperti ini, bu guru ternyata nyontohnya apa ya aku ikut. Karena apa? Posisi anak di sekolah adalah posisi dia mencontoh. Mencontoh. Kita sebagai figur yang diidolakan anak-anak, kalau di sekolah pasti kita akan memberikan contoh yang baik. Begitu. Jadi kita menghargai diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi yang datangnya dari luar atau eksternal. Nah, di sini banyak sekali yang mendasari. Yang pertama mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, kemudian menghindari
hukuman atau ketidaknyamanan. Semoga kita tidak mempunyai motivasi yang dari luar itu yang mungkin menghindari penghargaan dan hukuman. Semoga kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk berubah tanpa adanya dorongan dari orang lain. Alhamdulillah, saya juga belajar untuk merubah diri saya sendiri, berubah menjadi lebih baik, dan itu pun pasti dengan dukungan panjenengan. Mungkin kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, tidak apa-apa. Lanjut Pak. Nah ini, apa itu restitusi? Dulu pada waktu saya memperoleh modul ini, restitusi itu apa Pak? Saya juga bingung, kok kaitannya dengan budaya positif. Restitusi itu apa? Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berusaha untuk menghindari hukuman. Jadi kita sebisa mungkin jangan menghukum anak. Ya, kalau dulu mungkin saya waktu sekolah dihukum sering, sing dijoget, sing disaduk, dijewer, Pak ya. Pak Pur pasti mengalami dia mungkin semasa saat nah, Bapak Ibu guru kalau mengajar pasti membawa Pak Bu Nasir. Nah, Bu Nasir juga mengalami yang menjadi dengan guru saya. Kalau mengajar kayak gurunya orang bawa duit, gak adil. Padahal sekarang tidak boleh Bu. Jadi kita itu dilema bagaimana toh mendisiplinkan anak supaya itu tidak termasuk hukuman. Hukuman tersebut itu nanti takutnya membawa trauma. Nyatanya kita juga trauma sampai sekarang. Masih ingat deh, ini loh bapak guru ini loh si hukum aku pas sekolah. Nah itu trauma saya yang masih saya bawa sampai sekarang. Nah adanya restitusi ini kita diajarkan untuk bagaimana tidak menghukum anak, tapi cara menyelesaikan masalah kita sebagai manajer, kita sebagai pemantau, sebagai teman, begitu Jin. Tapi juga saya juga bingung penerapannya di sekolah karena teori itu kan pasti beda dengan pelaksanaannya Jin. Nah, jadi antara pada waktu saya menerima materi restitusi, saya senang karena apa? Menghindari hukuman. Karena saya sendiri ibaratnya boten tega, boten mentolo nek menghukum. Karena saya sendiri punya anak sekolah, kalau anak saya dihukum pasti tidak terima. Nah, jadi bagaimana toh caranya tidak menghukum, tapi anak-anak itu disiplin, mempunyai budaya positif. Begitu. Nah, lanjut Pak. Nanti kita akan bicara. Yang pertama di sini 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi anak-anak dihukum kan dulu, ya kan nek salah ya dihukum, cara menebus kesalahan. Tapi di sini restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Piye dan kesalahan itu tidak diulang kembali dan mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Terus kemudian memperbaiki hubungan, ya memperbaiki hubungan baik dengan guru, dengan sesama anak, siswanya atau sesama wali murid. Kemudian 3, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada anak, bukan dipaksa. Udah ini. Kita tawarkan saja. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita nanti ibaratnya seperti psikolog. Jadi kita sebagai motivator. Jadi anak-anak nanti akan merenung kesalahan apa yang kamu lakukan. Saya juga pada waktu praktek juga bingung, bisa enggak ya? Karena anak sekarang itu sulit diatur, dalam artian mungkin mereka sudah terbiasa dengan tradisi di rumah, dengan mungkin berbeda dengan di sekolah. Jadi kita menerapkannya tetap berbeda. Nah, kita nanti akan berusaha menerapkan restitusi ini dengan cara anak tersebut kita tuntut untuk mengenal dirinya sendiri. Kalau Pak Sis bilang sentuhlah dia tepat di hatinya ya Pak, kayak lagu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menyelami hati anak tersebut, pasti anak tersebut insya Allah manut dengan apa yang kita katakan. Karena apa? Anak tersebut itu memang butuh mungkin diperhatikan,
butuh dikasih sayang. Tapi nggih panjenengan pasti bingungnya bocah 30, bocah 28 kok nyelami siji-siji. Belum materinya disampaikan ya. Nah, kita lihat saja nanti. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, betul. Kita mengenal diri sendiri, kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita. Jadi nanti itu merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan, terutama dalam diri dan murid ya. Kemudian ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti kaitannya di sini kita harus mengenal karakter masing-masing murid. Sering ikut pelatihan, sering ikut BIMTEK, sering ikut sosialisasi. Karakter murid itu berbeda-beda. Kita harus memenuhi masing-masing, kita mencukupi kebutuhannya juga yang berbeda. Bocah iki seneng iki, ora iso meneng dan sebagainya. Jadi Bu Iska kelas 1 murid-muridnya Bu Iska kan baru peralihan dari TK. Pasti kebutuhannya sangat berbeda jauh. Yang dulunya manja sama bapak ibu guru TK-nya, sekarang dengan ibu guru SD-nya belajar untuk mandiri, pasti akan sangat berbeda. Itu tantangannya Bu Iska luar biasa di kelas itu sih Bu. Lanjut di ke-8. Nah, restitusi fokus pada solusi. Tadi bukan hukuman, bukan tindakan, tapi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusinya bagaimana? Kalau kita tidak menghukum, bagaimana cara kita untuk menentukan solusi yang terbaik tanpa kita membuat rasa trauma, tanpa membuat anak itu terluka secara psikis. Terkadang antaranya kita memukul dengan kita berbicara itu akan cenderung membawa trauma yang lebih di psikis anak kalau kita berbicara. Karena saya sendiri yang sampai sekarang masih saya ingat bicaranya dulu pada waktu saya sekolah SD. Ada bapak ibu guru yang mengatakan bahwa kamu bodoh, kamu tidak bisa, ini gak isona, nanti gak munggah. Itu masih diingat di trauma buat saya. Itu kan berarti menimbulkan trauma psikis. Kalau kita dipukul, kalau kita mungkin terluka fisik, pasti akan hilang. Tapi kalau sudah trauma psikis, pasti akan dibawa sampai kita dewasa. Soalnya saya mengalami sendiri. Jadi seperti itu bapak ibu guru. Bukan maksud saya menggurui, tapi saya terapkan karena memang sudah saya alami sendiri, saya rasakan sendiri. Jadi kita di sini bukan maksud saya menggurui panjenengan sudah senior. Di sini hanya saya cerita, hanya berbagi pengalaman yang sudah saya rasakan. Yang ke-9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tersebut salah, bukan berarti anak tersebut dibiarkan, tapi anak tersebut bisa kembali ceria setelah melakukan kesalahan, bisa berkumpul dengan kelompoknya, kelompok temannya yang mungkin sering berperilaku baik. Begitu juga Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini pembelajaran 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi, kalau aturan itu kaitannya dengan tata tertib dan pasti ada kewajiban melaksanakan dan ada sanksi, ada hukuman. Makanya kalau anak-anak kan mungkin sudah terpatri di pikirannya bahwa kalau aturan, kamu tidak menuruti aturan pasti ada hukuman. Makanya kita ganti saja keyakinan kelas. Nanti ada bedanya. Mana keyakinan dan mana itu aturan. Nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kenapa kita pakai masker cuci tangan? Mengapa kita harus punya peraturan datang tepat waktu? Nah di sini merupakan pemantik nanti kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Karena panjenengan yang lebih paham karakter anak-anak didik panjenengan di kelas. Jadi nanti kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya itu yang akan anak-anak laksanakan dan tidak boleh dilanggar. Nanti pasti anak-anak, oh iya, aku sudah punya keyakinan kelas ini loh. Berarti aku naik melanggar, aku salah. Jadi mereka akan sadar dengan kesalahan yang mereka
lakukan. Lanjut Pak. Nah, di sini ada lingkaran yang saling terkait. Yang pertama, untuk melestarikan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita adanya peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas diganti keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu tadi adanya nilai-nilai positif yang berada pada keyakinan kelas itu nanti akan membentuk lingkungan yang positif, terutama lingkungan kelas yang positif. Karena apa? Anak-anak sudah paham nilai-nilai positif apa saja yang harus saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Jadi nanti akan timbul lingkungan kelas nanti berimbas pada lingkungan sekolah yang positif, dan nanti akhirnya akan membentuk budaya positif atau kebiasaan yang baik pula di sekolah dan pada diri anak. Karena kita tahu bahwa tujuan kita mendidik anak itu nanti seperti semboyan kita, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila yang sering kita gaungkan, tapi terkadang kita sendiri belum tahu nih maksud sebenarnya dari profil pelajar Pancasila itu apa. Ya. Nah, kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif dan di SDN 1 Sendaharjo sudah berupaya secara tidak langsung ya. Panjenengan belum memperoleh mungkin modul terkait dengan budaya positif, dan saya juga baru menerimanya ikut guru penggerak, tapi panjenengan sudah melaksanakan rutin jam 7 masuk, anak-anak sudah melakukan baris di depan, Asmaul Husna, menghafal surat-surat pendek, terus menyanyikan lagu wajib, itu sudah terpatri pada anak. Jadi setiap baru masuk di SDN 1 Purwokerto, di SDN 1 Sendaharjo, yang notabene adalah murid-murid yang mungkin katanya di Blora Utara kok setengahnya kota, gitu. Tapi ya kita lihat saja memang betul atau tidak. Jadi kita sebagai guru, kita memantau saja. Memang kita sebagai bapak ibu guru, terkadang anak-anak itu bapak ibu guru belum ada di kelas, kita pantau di kantor. Anak-anak sudah melaksanakan itu. Jadi Pak Bro, Bu Fitri, hubungannya jadi anak-anak sudah, makanya karena apa? Mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan positif itu. Nah, kita tingkatkan lagi menjadi budaya positif terkait dengan perilaku atau sopan santun yang mungkin untuk anak-anak SD Pedang atau SD 1 Sendaharjo itu masih minim sih Pak, Bu, masih minim. Nah, itu tugas kita nanti, bagaimana kita membuat anak tersebut tidak dihukum, tapi dia itu merasa bahwa yang saya lakukan itu salah. Nah, itu tantangan buat kita nanti. Lanjut Pak. Nah, seperti ini contohnya yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita buat jangan sampai ada kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya, tidak boleh datang terlambat, dilarang datang terlambat, itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu contoh ya ini, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini merupakan sudah satu kesepakatan dengan kelasnya. Mungkin bisa ditempel, nanti juga saya mau buat bapak ibu. Karena apa? Kalau anak-anak sudah lihat pertama, wah iya, keyakinanku sama bu guru nih datang tepat waktu mengucapkan salam. Dan aku belum salam berarti aku melanggar sintak gawe karo kanca-kancaku karo guru. Nah, jadi sudah merasa bersalah ya seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Biasanya kan dilarang buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan perintah. Nah, untuk keyakinan kelas kita buat menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan sebagian dari iman. Gitu. Jadi kita usahakan bahasanya juga positif, menghindari kata-kata yang negatif kaitannya dengan dilarang, tidak boleh. Itu kita hilangkan. Kita ajak, kita niatnya untuk mengajak, jadi hal-hal positif yang kita tulis di sini. Kemudian contoh berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, Bapak Ibu di sini pasti anak-anak terkadang ada yang mungkin saling mengingatkan, lu kita belum berdoa kok sudah mulai menyanyi
Nah, jadi anak-anak itu sudah membentuk pada karakternya sendiri bahwa kalau belum berdoa ya jangan dimulai kegiatannya. Nah, ini kesepakatan bersama anak-anak. Pasti anak-anak akan suka dengan kesepakatan yang mereka buat. Karena apa? Mereka merasa keinginannya dipenuhi tanpa ada paksaan. Terkadang kita membuat aturan yang membuat satu orang. Gitu Bapak Ibu. Seperti di sekolah kita punya tata tertib. Terkadang kita tidak ikut membuat tapi disuruh untuk mematuhi. Bagaimana perasaan panjenengan? Saya sendiri terkadang saya tidak munafik, kita sebagai manusia disuruh seperti ini juga ada rasa tidak terima, masih berat. Nah, kita terapkan di kelas bahwa keyakinan kelas ini semua kelas harus harus menyepakati dan juga kalau bisa harus diterapkan seperti itu. Kemudian kesepakatan berikutnya ini contoh aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau tidak aktif berarti gimana Bu? Nah, kalau sudah dibuat kesepakatan ya harus bagaimana? Berarti kamu melanggar kesepakatan, kan seperti itu. Nah, lanjut tertib. Mungkin panjenengan malah lebih bisa mengeksplor lagi pembuatan kesepakatan kelas. Mungkin ditambah kalau keluar kelas izin Bapak Ibu guru, ditambah seperti itu. Ini kan kelas ya, nanti kita kembangkan ke kesepakatan mungkin di sekolah. Izin malu datang terlambat, mungkin seperti itu. Itu contoh loh Bapak Ibu. Ini kan cuma sekedar contoh saja, mungkin panjenengan lebih kreatif, dibuat lebih kreatif. Siapa tahu nanti pada waktu ada KKG nanti yang akan aktif kembali ya Pak Sis terkait dengan Merdeka Mengajar, dan tugasnya hampir seperti CGP, membuat aksi nyata, adanya mungkin diseminasi juga per guru ya Pak Sis. Nah, per guru Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6 diminta membuat video aksi nyata diunggah di LMS. Wajib, tidak ada sunahnya. Nah, ini masternya PNN Pak Sis. Kemarin saya juga sudah diberitahu bahwa nanti masing-masing guru meskipun kita tidak melakukan kurikulum merdeka, kita tetap mengisi LMS kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar. Kelas 1 sampai kelas 6 nanti membuat video. Ya, semangat pokoknya pasti bisa. Terus lanjut Pak, setelah kesepakatan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya. Di sini terlihat peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan di sini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya. Terus buku harus ditata secara rapi. Secara tidak langsung kita memaksa diganti lah. Tanggung jawab diganti dengan tanggung jawab, mungkin kalimatnya diganti kamu melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawabmu. Kalau kamu mengambil harus dikembalikan, belajar untuk tanggung jawab. Mungkin dari belajar tanggung jawab, kalau anak-anak yang sudah besar pasti mudah. Mungkin kalau kelas rendah bahasanya mungkin lebih sederhana ya. Lanjut, peraturan yang berikutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Pasti kita pernah menjumpai. Terus kalau keyakinan kelas, hormati orang lain, hormati orang yang lebih tua, menghormati bapak ibu guru lebih positif, lebih halus, tidak memaksa. Kemudian peraturan selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau keyakinan kelas, komitmen di kelas. Ya, kita punya komitmen di kelas bahwa 15 menit datang sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu 15 menit sebelum pembelajaran. Lanjut, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau anak-anak dilarang, biasanya malah kepengen mencoba. Seperti saya pernah mendengar anak-anak, Bu, aturan itu kan digunakan untuk dilanggar. Itu dari mana ya anak kok bisa sampai seperti itu? Nah, kita buat saja kita keyakinan kelas. Kita yakini bersama kok kamu melanggar, berarti kamu melanggar apa yang kamu buat sendiri, kan seperti itu. Kemudian ada peraturan lagi, bergantian atau menunggu giliran.
harap antri, gitu. Kita ganti hormati orang lain, latihan bersabar. Nah, katanya mungkin seperti itu. Kemudian ada peraturan lagi, gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya kita bisa buat jagalah kesehatan, jagalah keselamatan dirimu dan orang lain. Mungkin seperti itu. Kemudian peraturan berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas kita buat mungkin nyaman di kelas, menghargai teman, buatlah kelas yang nyaman. Mungkin biasanya seperti itu, panjang lebih kreatif dibanding saya. Lanjut Pak Ses. Di sini, nah tindakan guru kira-kira yang ada di layar LCD pernah panjenengan lakukan atau tidak? Ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Coba. Kalau di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat. Saya pernah ini menulis seperti ini karena saya memang datang terlambat. Nah, ini termasuk hukuman. Tapi kok dulu kita terlambat datang takut ya, sudah seperti ini sudah takut. Tapi kalau anak sekarang dihukum, ya dihukumnya balik lagi. Nah, itu yang buat PR kita, bagaimana supaya hukuman itu tidak ada diganti dengan menyadari kesalahan sendiri. Lari mengelilingi lapangan, di lapangan hormat bendera. Masih kita jumpai mungkin seperti itu. Tapi di sini bukan kita. Buatan hati orang tua malah datang ke sekolah. Ya. Kemudian diminta push up, diminta berdiri di depan kelas. Itu zaman dulu pada waktu saya sekolah, sekarang tidak ada. Terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pada waktu ngajar, panjang pasti buku kula disuwek, buku kula dicoret-coret, itu loh Bu. Nah, pasti jenengan kan tidak mungkin ayo dijoli. Paling anak-anak tersebut panjenengan yuk nyadari, ayo apa yang kamu lakukan betul atau salah. Jadi kita ibaratnya supaya anak tersebut itu tahu, oh ini salah. Pasti dia akan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin minta maaf, mungkin dia sendiri, nanti saya yang mengganti. Mungkin anak-anak seperti itu. Jadi, tapi tidak usah menghukum terus berdiri di depan kelas dan nyoret-nyoret penyanyi teman. Nanti tak lapor sama ibumu loh, tak lapor sama bapakmu loh, bapaknya ini galak. Terkadang kita tidak sadar muncul ancaman-ancaman seperti itu. Karena apa ya? Memang kita belum terbiasa. Tapi secara tidak langsung kita nanti akan berubah sedikit demi sedikit untuk belajar menghilangkan hukuman. Tapi kita sebagai pemantau atau manajer. Terus kemudian di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Pasti pernah gitu. Nah, konsekuensinya apa? Pasti anak tersebut ambil lap, ambil pel. Karena apa? Dia sadar kesalahannya, itu konsekuensi bukan menghukum. Karena saya sudah mengalami murid saya seperti itu. Tumpah pasti, Bu mau ambil pel, bersih tanpa kita mengurung. Nah, saat tidak langsung anak-anak sudah belajar apa itu tanggung jawabnya, apa itu kesalahannya, menyadari kesalahannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ada anak tidak memakai sepatu hitam, adalah pas upacara. Terus kemudian anak tersebut disuruh tidak memakai sepatu seharian. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman sih Bapak Ibu. Iya, kalau konsekuensi pasti anak tersebut akan menjelaskan kenapa mereka kok tidak pakai sepatu. Mungkin lupa, mungkin terburu-buru. Ya, seperti itu aja Pak. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi seperti tadi. Kalau konsekuensi kan tidak menyakitkan, mereka sadar akan kesalahannya. Ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit
sakit hati, sakit psikis maupun sakit secara fisiknya. Di sini kalau hukuman terkadang seperti itu. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman, seperti tadi mereka akan sadar akan kesalahannya sendiri. Kemudian lagi hukuman. Hukuman itu anak akan membenci disiplin, anak akan membenci aturan secara tidak langsung, meskipun dia akan menuruti aturannya. Seperti saya sendiri, ada aturan, terkadang saya tidak terima dengan aturan tersebut yang terkadang memberatkan diri saya. Karena kita kan tidak tahu gitu, kebutuhan kita, kegiatan kita di rumah, karena kita sudah punya keluarga, pasti secara tidak langsung akan bertentangan dengan aturan. Nah, dengan adanya aturan itu pasti ada dilema dalam diri kita. Kalau kita tidak penuhi, pasti konsekuensinya di kerjaan, pasti konsekuensinya kita akan mendapatkan sanksi dari atasan atau dari yang lain, sanksi sosial, ya. Nah, dengan konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Mereka tidak akan benci karena mereka tidak dipaksa untuk mematuhi, tapi mereka akan dilatih untuk mengetahui kesalahannya. Terus kemudian hukuman, konsep diri yang buruk jelas. Karena hukuman itu sesuatu yang dipaksa, pasti akan menimbulkan sesuatu yang buruk dari diri kita. So adikku tak mau adik kelasku, aku soalnya si paling gede, tak paksa untuk manut aku ben bocah iku apa gelem apa gitu namanya anut. Nah, itu akan menimbulkan sisi buruk pada dirinya kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, konsep diri yang baik jelas, karena anak-anak tersebut akan belajar untuk memahami dirinya, belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dari hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Seperti saya sendiri pada waktu ulangan, anak tersebut berusaha untuk mendapatkan nilai baik, tetapi dengan cara mungkin dia mungkin bertanya atau mungkin dia melihat jawaban, karena apa? Dia takut hukuman mungkin di rumah kan nek nilainya nggak apik dihukum ibu, nek gak nilainya apik gak munggah, kok bijimu medhi. Nah itu hukuman, takutnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu anak akan belajar mematuhi peraturan. Jadi anak-anak itu akan belajar dari kesalahan dan berusaha mematuhi aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Terus kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Karena apa? Hukuman, apalagi kita menghukum anak di depan anak-anak yang lain, rasa malunya itu luar biasa. Apalagi anak-anak yang sudah kelas tinggi 4, 5, 6. Kalau mereka sampai mereka dihukum, diberi nasihat di depan teman-temannya yang lain, ya pasti akan menimbulkan rasa malu, rasa tidak dihargai, dan mungkin malah tidak mau sekolah. Ya, kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi di sini, anak-anak hanya kehilangan hak saja, mungkin hak untuk biasanya bapak guru kok baik dengan saya, berkatanya kok saya, tapi kok ini kok kenapa ya kok ibu guru kok diam, apa aku salah. Jadi anak-anak itu cuma tidak mendapatkan hak dan rasa tidak nyaman saja, tapi kan mereka tidak merasa marah, tidak dipermalukan. Lanjut Pak. Nah ini pembelajaran keempat. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita lah Bapak Ibu. Rasa tadi bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, pasti itu melekat pada diri panjenengan dan saya terutama, karena kita juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya dengan panjenengan pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Meskipun sama-sama kita ingin bertahan hidup, tapi pasti kita mempunyai mungkin strategi yang berbeda. Mungkin kita memiliki kiat-kiat yang berbeda. Karena apa? Kita memiliki penguasaan yang berbeda, terus kita juga memiliki kesenangan yang berbeda. Kalau saya belum jalan-jalan, Pak Sis, belum healing ya.
ya belum afdol lah gitu. Tetapi kan ada yang suka di rumah bersama keluarga, itu mungkin kesenangannya. Ya kita memiliki kesenangan yang berbeda karena kita juga memiliki keluarga, memiliki kebutuhan juga yang berbeda-beda. Lanjut Pak. Nah di sini yang nanti insya Allah Bapak Ibu guru bisa terapkan di Nah di sini 5 posisi kontrol. Panjenengan bisa mirsani panjenengan berada pada posisi berapa selama ini. Kalau saya kok cenderung ke menghukum, saya juga pernah. Terus kemudian membuat rasa bersalah kok sering. Sebagai teman yo kadang-kadang. Terus saya loh Bapak Ibu, mungkin panjenengan sudah ke posisi manajer yang tertinggi mungkin. Jadi kalau saya mungkin sedikit menghukum juga pernah Bapak Ibu, saya alami sendiri. Di sini kalau menghukum, menunjuk, menyindir, menyakiti baik psikis maupun itu orang dulu. Kalau kita sekarang sudah betul. Terus kemudian awas ya kene gak melu. Nah kata-kata ancaman ini loh, yang kata-kata menghukum. Terkadang mungkin kita tidak sengaja seperti itu, gitu. Tapi gitu. Mungkin kita nanti akan belajar sedikit demi sedikit sampai ke posisi manajer. Tingkatannya ini yang paling bawah adalah menghukum, yang nantinya harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Terus dengan menghukum itu menyalahkan orang lain jelas. Jadi pasti salah, dia ada hukumannya, itu yang pasti menghukum. Kemudian meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya di sini saya juga tidak bermaksud untuk berarti guru sing serangane hukum itu tidak berkualitas, bukan seperti itu. Mungkin kita kan secara punya teknik yang berbeda atau mungkin cara yang berbeda untuk mendisiplinkan anak. Mungkin dengan cara menghukum anak tersebut lebih disiplin juga kita tidak tahu. Terus kemudian ada murid nek panjenengan perso. Biarkan saja, ayo di belakang loh ya, tidak di depan kita. Pada waktu kita marah-marah menghukum, alah biasa, gue ngamuk, biasa menghukum. Terkadang panjenengan mendengar seperti itu. Saya juga mendengar gitu. Terkadang kalau ada anak yang dihukum, biasa, biasa kan seperti itu. Takutnya jaga ini. Dan secara tidak langsung anak-anak itu nanti akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa, sudah menjadi kebiasaan kita menghukum. Kapan terlambat sekali dikon ngene guru kok ya enggak apa-apa. Takutnya itu. Kemudian naik setelah menghukum, kita membuat orang merasa bersalah. Di sini kita tidak menunjuk orang itu bersalah, kamu salah betul. Tapi di sini berceramah. Nah, itu saya. Sama anak-anak itu biasanya membuat anak tersebut merasa bersalah, itu saya. Jadi, padahal itu tingkat nomor 2, tingkat bawah. Nah itu perlu saya belajar lagi supaya tidak banyak ceramah tapi lebih banyak ke actionnya gitu gitu. Terus kemudian kok rasa bersalahnya gimana gitu di sini? Kamu kan sudah tahu, ibu tuh sudah lelah terus dikandani bolak-balik kok ya ora iso. Nah itu saya itu pas ngajari mungkin matematika cari aja kok iso. Itu posisi saya masih di pembuat rasa orang itu merasa bersalah karena kita jengkel sendiri kok bercanda iso. Terus kemudian dengan membuat rasa bersalah itu akhirnya anak tersebut yang sering saya ceramahi, dia akan bagaimana caranya tidak diceramahi guru. Mungkin dia ngarape bareng koncone pakai tandele-dele padahal nggak boleh, pengulangan kok. Mungkin dia nyontek. Itu salah satu alasan yang kurang pas kalau kita membuat orang lain merasa bersalah, karena dia akan berusaha piye carane menghalalkan segala cara baik positif maupun negatif supaya apa? Kok gak diceramai guru. Kemudian naik sedikit posisi kontrol selanjutnya sebagai posisi teman di sini. Padahal kita sebagai guru pokoknya kelas tinggi demek, membelai, mungkin
sudah dikatakan negatif, tidak boleh. Nah, posisi teman di sini mungkin kalau kelas 1, 2, 3 kita membelai rambutnya, mungkin demek berarti kelakon, betul apa-apa gitu. Karena wujud sayang kita kepada anak, mungkin anak-anak tidak merasa benar kok ini itu wujud sayang. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6, kalau kita sampai kontak fisik, dalam artian cuma kita menunjukkan rasa sayang, tetapi terkadang anak yang sudah besar pemikirannya sudah beda. Nanti laporan ke orang tua, bu aku dipegang pak guru, bu aku dipegang bu guru. Takutnya seperti itu. Nah, kita harus bisa memposisikan teman bagaimana caranya anak tersebut itu tidak berpikiran negatif. Berarti di sini kita mengajak ya sharing dengan anak-anak. Ayolah lakukan demi guru. Terus kemudian masa kamu tidak mau membantu guru? Jadi kita lebih ke pendekatan. Mungkin pada waktu istirahat atau mungkin kita pada waktu anak-anak pada waktu diskusi kita mendekati mana yang kurang bisa, mana yang sulit. Nah, wujud kita sebagai teman adalah membimbingnya, mengajak mencari tahu kebutuhan yang anak-anak butuhkan. Begitu. Terus kemudian pemantau di sini tingkatannya yang di atas teman sudah keempat, yang sudah tinggi. Di sini panjenengan hanya bertindak, tidak usah ceramah, tidak usah menghukum, hanya memantau saja dari anak-anak tersebut. Sudah bisa enggak? Dia sudah bisa kita mengawasi anak tersebut sudah mampu belum untuk mengetahui kesalahannya, sudah sadar kesalahannya. Nah, di sini murid meletakkan guru dan hukuman di dunia berkualitas. Berarti guru di sini sudah tingkatannya tinggi, panjenengan sudah hanya memantau dan mengawasi saja. Begitu. Terus kemudian jadi manajer. Nah, tingkatan yang paling tinggi di sini panjenengan di posisi kontrol dengan anak-anak. Di sini panjenengan hanya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan di sini maksudnya, apa kamu yakin yang kamu lakukan itu benar? Begitu. Tapi saya masih bingung. Terkadang kita tanya keyakinan itu kaitannya nanti merasa bersalah. Nanti kembali lagi ke merasa bersalah. Jadi saya masih bingung antara manajer sama membuat rasa bersalah. Karena pertanyaan sebagai manajer di sini sama-sama menanyakan bahwa anak tersebut sudah betul atau belum sudah melakukan kegiatan tersebut, salah atau tidak. Tapi di sini yang saya garis bawahi di posisi manajer, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ini. Di posisi manajer di sini kita berusaha membuat anak tersebut bisa melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Itu membuat rasa bersalah. Kalau menghukum di sini lebih tepatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu salah, itu penghukum. Kalau teman itu ayolah, ayo bareng bu guru bahas ini, kamu pasti bisa. Ayo belajar lagi ya, seperti itu. Kalau pemantau di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita hanya memberikan rewardnya. Jadi anak-anak nanti yang lebih ke kita hanya mengawasi dan memberi reward anak-anak yang lebih aktif di kelasnya. Terus kemudian posisi manajer berarti kita memandu anak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara tadi anak-anak bisa mencari perbaikan dari kesalahan yang mereka lakukan. Lanjut Pak. Nah ini segitiga restitusi. Jadi aksi nyata yang dulu saya lakukan yaitu mencari masalah. Jadi saya itu ikut guru penggerak ikut golek masalah dan berusaha menyelesaikan. Nah kemarin saya sudah berusaha membuat rekaman kaitannya ada masalah, kemudian saya terapkan dengan segitiga restitusi. Masih saja di komplain kurang pas. Jadi nanti kita sharing, mungkin panjenengan punya pandangan piye toh cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Aja Pak, nanti ada penjelasan. Nah ini materi terakhir Bapak Ibu kegiatan yaitu segitiga restitusi.
Nah, di sini menstabilkan identitas. Mungkin pada waktu saya praktek tidak muncul seperti ini. Jadi saya kemarin fasilitator saya masih belum tampak Bu, segitiga restitusinya itu belum tampak. Mungkin panjenengan dari penjelasan saya, panjenengan masih ada masukan. Kira-kira apa ya yang termasuk dengan menstabilkan identitas itu kalimatnya yang bagaimana? Di sini untuk menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berarti anak-anak tersebut tidak merasa gagal, meskipun dia salah, tapi dia tidak merasa gagal dan rendah diri dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Oke. Jadi misalkan ada anak terlambat, kita tidak langsung marah-marah, tidak menghukum, tapi kita tanya dulu, kita stabilkan emosinya dengan cara, ya kamu berarti berangkat sekolahnya kan tidak terlambatnya ada alasannya, mungkin dari bocor, mungkin dari orang tuanya yang mengantar ada kegiatan. Jadi anak tersebut itu tidak takut terlambat, tapi mereka takutnya karena itu tadi, mungkin karena ada hukuman. Jadi mereka dengan kita menstabilkan identitas tersebut, kita gali kenapa mereka datang terlambat, kenapa mereka melakukan kesalahan, mungkin menjadi teman, ya. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibaratnya kita membobok anak. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, di sini. Terus kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi di posisi menstabilkan identitas itu ibaratnya kita menempatkan diri tidak merasa anak tersebut bersalah, tapi kita memboboknya dalam arti apa yang dilakukan salah, tapi kesalahan tersebut jangan menjadikan dia itu minder atau rendah diri. Seperti itu pemahaman saya. Menjenengan pripun kalau menstabilkan identitas dari uraian di sini? Mungkin Bapak Ibu guru ada masukan dari menstabilkan identitas. Misal ada seorang murid yang datang terlambat, tapi murid tersebut terlambat karena bannya bocor. Begitu. Kira-kira hal yang pertama untuk menstabilkan identitas yang panjenengan lakukan apa sih, Bapak Ibu? Apakah langsung menghukum? Apa kira-kira? Apa pun? Nah, misalkan murid jenengan datang terlambat, lelah bannya bocor. Itu Pak? Oh, tidak sarapan. Pak, saya salah tidak sarapan bareng gitu. Nah, bagaimana jadi? Apakah kita mendekati anak tersebut, mengajak bicara, menanyakan kenapa gitu? Kenapa kok terlambat gitu gitu? Tapi terus panjenengan kalau sudah mengetahui alasannya, panjenengan pripun? Yang Anda lakukan apa? Tetap menghukum apa langsung kumpul sama temannya tuh? Oh gitu ya. Berarti kita menanyakan alasan anak tersebut termasuk menstabilkan identitas gitu. Iya. Nah berarti anak tersebut tidak merasa takut kok yuk telat ngopo, bocah pinter kok telat. Kadang kan bocah pinter telat takut. Nah dengan kita tanya alasannya, terus kita beri motivasi, gak apa-apa yuk terus, wong kamu juga orang sengaja kan ngoten. Lanjut Pak. Berarti panjenengan paham lho. Sip ya. Sip tenang lho Bapak Ibu guru. Lanjut validasi kebutuhan. Nah, setelah panjenengan tadi sudah bertanya alasannya, sudah bertanya kira-kira membobok boten apa jenenge nggih, boten rendah hati dan takut. Kita validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini tadi sudah termasuk menstabilkan identitas apa anu ya? Nah, tadi kan kita tanya alasannya, itu tadi kan jenengan matur ke apa tadi yang pertama menstabilkan identitas. Tapi di sini validasi kebutuhan, kamu punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kemarin saya tuh salahnya di situ. Jadi antara validasi kebutuhan dengan menstabilkan
menstabilkan identitas, saya itu uraiannya kan saya kasih dia tadi menstabilkan identitas masih kurang tepat. Di sini soalnya ada lagi, kamu pasti punya alasannya. Nah begitu. Nah dari yang misalkan ada kejadian tadi terlambat karena berbocor, kalau menstabilkan identitas apa? Padahal di sini validasi kebutuhan kita menanyakan alasan anak tersebut kenapa datang terlambat. Apa lebih mendalam lagi pertanyaannya? Kok bisa banyak bocor? Apa kamu tidak memeriksanya dulu sebelum berangkat? Apa kena itu ya kamu ya? Apa pendelalah harinya belum pas ya? Gitu sih. Berarti intinya kita sudah menanyakan, tapi kita menggali lagi alasan yang mungkin agar anak tersebut lebih tidak takut lagi menjawab pertanyaan kita. Kebutuhannya kenapa toh kok sampai kamu seperti itu, kejadiannya seperti apa? Itu sudah masuk ke validasi kebutuhan. Terus apakah kamu bisa melakukan berarti juga ditanya besok lagi, tidak mungkin kan kalau banyak bocor lagi kan motor pasti sudah ada tindakan. RTL tidak lanjut di Pak Sesa. Lanjut Pak. Kan RTL bareng bocahku badung Pak. Saya Pak tadi Pak. Nah ini terakhir di segitiga institusi menanyakan keyakinan. Nah kalau kita belum punya keyakinan kelas Bu, lah kita menanyakan keyakinannya siapa? Nah itu ada dilema sih. Jadi segitiga restitusi itu awalnya kita membuat keyakinan kelas dulu, setelah itu kita baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu apa saja toh, sudah sesuai belum apa yang kamu lakukan dengan keyakinan kelas, cuma seperti itu. Tapi dalam pelaksananya saya jelas kesulitan. Karena apa? Menerapkan ini ya kalau kita setting mungkin enak ya Pak, bisa ya kita setting. Tapi kalau kenyataan di lapangan dengan kehidupan nyata anak-anak tidak kita setting, pasti akan berbeda. Akan berbeda jelas. Karena saya juga mengalami, sudah saya setting anak tersebut, tapi hasilnya belum masuk. Nah nanti kita belajar bareng-bareng. Semoga di SDN 1 Sidoarjo bisa menerapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Seperti itu lanjut Pak. Nah ini intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilakumu? Kapan kamu siap? Nah ini sebuah pertanyaan yang memantik anak tersebut untuk ya, memahami anak bahwa anak tersebut tuh salah, tapi dia paham dengan kesalahannya tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus menunjukkan kesalahannya, tapi dia paham. Sama aja Pak. Nah terakhir Pak sambil refleksi Pak Sis paham mesti terakhir. Slide terakhir. Nah refleksi mesti terakhir. Aku kok kepengen mireng suaranya Bapak Ibu guru cak. Nah loh Pak. Nanti kan anjingnya kan calon guru penggerak angkatan berikutnya. Di kelasku Pak. Pak Sis kan sudah. Bu Yani, Bu Fitri sudah, nanti tinggal menunggu pengumuman. Bapak Ibu guru yang lain kan dulu. Nah, kira-kira hal baru apa yang akan panjenengan? Aduh gitu loh Bapak Ibu, nek saya di sini semakin tertarik gitu loh. Kok malah mau jenengan tanya nih mau terbang Pak? Jenengan mau mengedungkan. Jangan seperti itu. Aku ini motivasi ke panjenengan ngedongke jelas. Ya, Pak. Nah ini panjenengan setelah menerima setelah panjenengan mendapatkan terkait dengan budaya positif, kira-kira hal baru apa yang akan panjenengan lakukan? Panjenengan mau berpendapat, ditulis di kertas mawon tuh paling kayak kula. Kayak muridnya ya Pak ya. Jabi wae nggih. Nah, kira-kira dari refleksi ini panjenengan sudah punya bayangan untuk yang pertama membuat kesepakatan kelas intinya seperti itu, yang kedua penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Aku pengen rumus satu tok wes, satu atau dua ngoten lho. Pak
Pak Sis, Pak Ko, Pak Bu Fitri, Pak Bu Yani sing guru penggerak calon guru penggerak. Ayo Pak Sis, ayo Pak, jangan sampai wae Pak, ayo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rita sudah menyampaikan paparan sangat jelas sekali, sehingga kami yang belum ikut CGP itu menjadi takut. Agak menjadi tahu, Pak, menjadi takut. Menjadi itu ya. Ternyata tugas CGP itu luar biasa banyaknya. Ya, bisa dilihat dari story WA Panjenengan dan teman-teman CGP itu, akhirnya teman-teman yang belum CGP itu merasa setengah hati untuk menjalinnya. Apalagi ini detik-detik pengumuman ya. Terus mending aja kita baca WA. Sobat saya ngerasa ringan, ini rada berat kayak gitu. Iya. Terima kasih Bu tentang paradigma baru ya, yang terkait dengan tadi ada banyak sekali informasi. Jadi seperti terbangun lagi Bu. Jadi kita ketika menghadapi situasi terhadap peserta didik yang semula sedikit acuh ya, ternyata banyak cara untuk mengatasi murid yang mungkin perlu bimbingan seperti itu. Yang tadi dijelaskan dengan segitiga, akhirnya tadi kontribusi ya, restitusi wono istilah pemerintah ya, restitusi ya. Dan ini nanti ya, setelah saya mendapatkan hal ini dari Panjenengan, nanti akan kita praktekkan ya, kita gali lagi. Ketika peserta ini butuh bimbingan itu, kita akan praktekkan lebih dalam lagi. Pokoknya kesan saya luar biasa, materi di CGP ini memang yang dibutuhkan oleh guru-guru ya. Memang kita saat ini menghadapi murid itu sesuai dengan kodrat zamannya ya, seperti konsep Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kalau kita pahami ya, kita gali yang ada di CGP ini ya, budaya positif ini sangat banyak sekali. Terima kasih Bu Rita telah membangunkan kami. Ternyata selama ini kami belum maksimal untuk membimbing anak seperti itu ya. Terima kasih. Nanti balik Mas. Terima kasih Pak Sis. Nah Pak Sis terbangun, Bapak Ibu guru terbangun toh Pak. Terima kasih Pak Sis, betul sekali dari materi yang saya terima terutama di guru penggerak ini memang kaitannya dengan pembelajaran di sekolah itu sangat membantu. Jadi kita yang semula hanya betul masih tertidur pulas, masih di zona nyaman, kita tergerak. Saya juga tergerak Bapak Ibu ya, harus seperti itu. Nah Pak Sis, Bu Fitri, Bu Yani yang menunggu pengumuman yang detik-detik sebentar lagi, semoga mengalami hal yang sama dan mungkin lebih baik lagi dari saya. Itu jadi semoga Bapak Ibu juga seperti itu bisa melaksanakan di kelas, itu harapan saya. Lanjut Pak, sebelum berakhir. Loh masih, wah pantun sih aku senangannya kalau aku senangannya pas nyekel mic ya pantun. Pergi ke Semarang untuk bertamasya, pulangnya membeli kura-kura. Mari kita membangun bangsa untuk Indonesia yang sejahtera. Terima kasih. Nah ini demikian Bapak Ibu aksi nyata yang saya lakukan, kita berbagi. Panjenengan juga Pak Sis matur suwun, Bapak Ibu yang lain sudah mau sudah punya bayangan untuk dilaksanakan di kelas. Itu besar harapan kami dan mampu menggerakkan panjenengan untuk lebih menitik beratkan anak di sekolah, berpusat pada anak. Betul, anak itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah itu yang perlu kita terapkan. Dan saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih dengan kerso rawuh, kerso mendengarkan, kerso memberikan tanggapan kesannya. Matur suwun sanget. Ya tidak ada kata lain selain terima kasih dan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.